ini yang mau diambil ya. Lagi tambah lagi. Halo, assalamualaikum. Bagaimana kabar untuk lover ya? Mas Dok selalu mendoakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan di era pandemi ini ya. Jangan lupa protokol kesehatannya selalu dipatuhi. Ya, untuk lover ya. Itu tadi ada slide video tentang gigi yang sudah dicabut dan gigi sebelum dicabut ya. Jadi ceritanya pasien ini mencabutkan gigi depan bawah, itu sudah ada videonya di sebelumnya ya. Coba kalau yang belum pernah nonton, dilihat pada video sebelumnya tentang pencabutan gigi bawah ya, depan ya. Terus ini kita mau melihatkan bagaimana proses setelah pencabutannya ya, proses penyembuhan gigi lukanya setelah pencabutan ya. Jadi pasien ini datang setelah 3 hari pasca pencabutan ya. Seperti apa kondisi luka bekas pencabutannya setelah 3 hari, kita cek ya di videonya ya. Oke. Darah banyak nggak kemarin pulang? Enggak kan? Iya. Enggak ya. Udah nggak nyeri lagi kan? Ada di depan. Coba ngigit. Ya, under lower ya, seperti itu tadi ya video proses penyembuhan luka dari pasien tersebut setelah 3 hari kontrol ya. Jadi memang penyembuhan luka pencabutan gigi ini setiap pasien tentu berbeda-beda ya. Normalnya di atas 1-2 minggu tuh sudah penyembuhan. Tapi ya itu tadi tergantung dari masing-masing pasien, respon untuk penyembuhannya itu tentu lain. Selain itu juga dari tingkat besar kecilnya luka ya setelah pencabutan itu seberapa ya. Tentunya semakin minimal luka, tentunya dia akan semakin cepat terjadinya penyembuhan luka ya untuk ya. Oh ya, ini beberapa pertanyaan yang sering sekali ditanyakan untuk lover ya pada video-video pencabutan luka ya. Jadi ini akan Mas Dok ringkas saja dengan singkat, mudah bisa dimengerti ya. Yang pertama, sebaiknya kita menghindari melakukan kegiatan berkumur ya, berkumur secara terlalu kencang ya, terlalu kuat. Selain itu, jangan mencoba-coba menyentuh-nyentuh bagian luka bekas pencabutan gigi itu ya, baik dengan jari, benda lain ataupun dengan lidah kita sendiri ya. Terus yang kedua, sebaiknya menghindari makan dan minum yang pedas atau panas ya sebelum reaksi obat biusnya hilang ya. Kenapa? Kita kan sewaktu ada pembiusan kita kan nggak merasakan sesuatu pada rongga mulut kita. Jadi sewaktu kita masih ada reaksi obat bius, kita makan panas dan pedas misalnya, nanti setelah obat biusnya hilang bisa menimbulkan luka bakar ya pada mukosa mulut kita ya, bisa menimbulkan sariawan akhirnya ya. Sebaiknya yang suka olahraga berat, angkat berat, lari ataupun pokoknya yang berat-berat sebaiknya ditunda dulu ya, sehari 2 hari ya, biar sembuh dulu proses penyembuhannya. Kenapa ya? Kalau kita melakukan olahraga atau kegiatan yang berat tentunya akan meningkatkan denyut jantung dan aliran darahnya, sehingga bisa menyebabkan perdarahan dan gangguan dari penyembuhan luka bekas cabut gigi tersebut. Nah, ini yang paling banyak ya, yang paling sulit hindari pantangannya ya, untuk para smoker ini ya. Jadi sebaiknya untuk kalian, untuk lover yang smoker atau perokok berat,
setelah melakukan pencabutan gigi sebaiknya ditahan dulu ya, sehari 2 hari ya kalau bisa ya, ditahan dulu, atau malah syukur-syukur untuk lover bisa berhenti. Tapi nggak mungkin ya. Jadi kenapa harus dihindari merokok ya? Dengan merokok tentunya kita akan menghisap dan disitu akan merusak dari bekuan darah di tempat luka pencabutan gigi tersebut, sehingga akan menyebabkan gangguan penyembuhan ya. Selain itu dengan merokok asapnya yang panas, suasananya dalam rongga mulut yang panas, sehingga menyebabkan gangguan dari proses penyembuhan luka. Itu nanti bisa menyebabkan timbulnya dry socket ya, atau bekas lukanya pencabutan itu kering ya. Itu luar biasa nyerinya ya. Biasanya keluhannya nyeri banget setelah pencabutan pada luka itu, dan bau mulutnya luar biasa nggak nyaman ya. Itu biasanya dry socket ya. Bila terjadi seperti itu, sebaiknya untuk lover segera dibawa kontrol ke dokter gigi yang mencabutkan ya, untuk mencegah timbulnya keluhan yang lebih parah lagi. Selain itu juga untuk yang demen minuman alkohol atau alkohol mania, sebaiknya setelah melakukan pencabutan gigi sebaiknya ditunda ya, minumnya kalau bisa syukur-syukur ya dikurangi ya. Yang jelas pastinya minuman beralkohol atau bersoda akan meningkatkan meningkatkan tekanan darah dan menimbulkan perdarahan pada sekitar luka pencabutan, sehingga tentunya akan mengganggu proses penyembuhan dari luka tersebut. Ya mungkin itu sedikit pantangan-pantangan ya setelah dilakukan proses pencabutan gigi ke kita ya. Sebaiknya emang pantangan tadi itu sebaiknya diikutin atau malah bisa dijalankan dan tidak dilakukan lagi ya. Nah setelah larangannya itu, setelah kita melakukan pencabutan gigi, anjurannya apa di rumah? Obatnya diminum ya, obat yang anti nyeri dan antibiotiknya ya. Sebaiknya diminum jika rasa tebal atau reaksi dari biusnya itu mulai hilang ya, atau mulai timbul rasa nggak nyaman pada bekas luka, segera diminum ya, dan selanjutnya diminum sesuai anjurannya. Dan kalau Mas Dok biasanya setelah obat itu habis diminum, nanti disilakan untuk kontrol 3 hari setelah pencabutan ya. Ini kalau kita wajibkan sebenarnya untuk pencabutan yang menghasilkan luka yang cukup besar ya, untuk kontrol ya. Terkadang dengan luka yang gede biasanya obat habis itu keluhannya masih ada ya, masih nyeri dan masih bengkak. Nah di situ nanti di waktu kontrol akan kita berikan lagi resep obat untuk diminum ya. Ya oke, untuk lover ya, itu mungkin sedikit informasi ya, apa tindakan kita setelah habis pencabutan gigi. Mungkin kalau masih bingung silahkan komentar atau bisa lewat IG ya, Mas Dok Budiarto saja ya. Ya mungkin itu saja. Semoga kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatan. Semangat ya, ikutin terus protokol kesehatannya. Salam dari Kalimantan Selatan. I love you Borneo, loving full Borneo.